Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Berarti ada dua pertanyaan ke Pak Amir. Pertama, gerasinya Corby ini lewat Menkumham atau lewat pengadilan? Karena di Undang-Undang Gerasi yang baru itu ada dua jalur sekarang. Menkumham itu memberikan pertimbangan, tetapi pertimbangan utama ya adalah Mahkamah Agung. Ya. Sebetulnya tidak ada kewajiban sama sekali sesuai dengan Undang-Undang Dasar meminta pertimbangan di luar dari Mahkamah Agung. Tetapi kami lakukan itu juga. Pertanyaan berikutnya, Pak Bir. Kalau memang kita mau menyelamatkan bangsa kita, warga kita, seharusnya kan penyelundup asing membawa narkoba ke sini, kita tebak mati aja orang warga kita ini aja. Ya, saya tidak ingin mendahului, tapi semangat ke situ sebetulnya ada. Ya, tetapi kita tahu bahwa ini persoalan nyawa manusia. Ya, kalau saya pribadi ditanya, mengingat begitu besarnya korban di kalangan anak-anak kita, ya, masa depan daripada anak-anak kita. Bahkan rutan dan penjara saya itu penuh kira-kira 39%. Jadi memang saya ada ide bahwa para pemakai ini korban pemakai. Karena ada juga sebetulnya pemakai yang menjadi pengedar kecil. Ya, seharusnya bisa dipisahkan dan difokuskan kepada rehabilitasi mereka. Tetapi khusus ya, pengedar-pengedar yang besar yang sudah sulit saya kira untuk bisa dimengerti. Saya sangat setuju kalau secara pribadi bahwa mereka itu sudah sepatutnya dihukum mati. 50 orang lah mati setiap hari anak muda kita. Saya secara pribadi ya, Dan di luar itu Pak Amir, pemakai warga kita, bahkan anak-anak di bawah umur, nggak pernah loh dapat gerasi. Apa istimewa? Ini sedang kami bicarakan, bahkan di dalam undang-undang penyempurnaan undang-undang narkoba ya, PP-nya ini sekarang juga sedang diadakan harmonisasi. Memang saya titik beratkan di bagian rehabilitasi tadi. Dan kami sedang melakukan harmonisasi ya, dan memang undang-undangnya sendiri kan sudah selesai, tinggal sekarang PP-nya saya masukkan betul-betul bagian-bagian daripada langkah-langkah rehabilitasi tadi supaya bisa dipisahkan dengan jelas antara pengedar yang memang tidak bisa begitu saja dimaafkan ya, dengan pemakai yang pada umumnya yang terbanyak di penjara-penjara dan rutan kami itu adalah pemakai-pemakai yang dihukum karena adanya ketentuan hukuman minimal. Jadi kalau berkunjung ke penjara dan bertanya apa yang menjadi narkoba Pak, berapa kamu kena 4 tahun, berapa apa yang ya 2 gram, 3 gram, yang hal-hal seperti ini saya kira sangat patut untuk bahkan Kapolri sendiri mengeluarkan edaran satu ketika tidak ada tahanan luar kalau orang memakai narkoba. Sementara Corby dikasih gerasi. Ini kan agak bertolak belakang. Tapi kita harus ingat ya bahwa tadinya Corby ini kan dengan ganja tadi kena 14 tahun. Tetapi kemudian meningkat menjadi 20 tahun. Ya. Baik. Dan itu hanya pengurangan Pak Karni, bukan 15. Pembebasan. Ya. Dan dia kalaupun saat dia bebas bersyarat itu tidak ada yang menjamin dia di Indonesia, tentunya dia tidak akan nikmati bebas bersyarat itu. Baik, saya akan bawa ini rekan saya Pemret Crash News, Agustinus Edi Kristianto. Beliau ini wartawan investigatif. Apa yang Anda ketahui tentang Corby? Siapa Corby? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya akan melihatnya dari sisi media massa. Soal perdebatan yang muncul terkait pemberian gerasi terhadap Corby ini. Untuk poin pertama, saya kira penting untuk melihat secara lebih kritis dan cermat
terminologi-terminologi yang diungkapkan oleh salah satunya Bapak Denny Indrayana, terutama mengenai strategi diplomasi, atau bahkan di media sosial kita bilang, ada yang bilang ini sebagai investasi goodwill, atau tadi terakhir Bapak Menteri Hukum dan HAM bilang ini tanpa komitmen. Mari kita lihat faktanya, bahwa pertama mungkin gak banyak juga yang tahu bahwa ayah dan saudara kandung Corby itu juga dihukum karena kasus narkotika. Dan pemerintah Australia tidak memberikan gerasi. Yang kedua, tanggal 24 Mei kemarin di salah satu koran di Australia, ini dampak dari pemberian gerasi terhadap Corby, adalah pernyataan sikap dari tim pengacara kelompok Bali 9. Pernyataannya sangat menarik. Ini mungkin ada kesenjangan antara apa yang dipersepsikan oleh seperti Bapak Denny Indrayana tadi, bahwa pengacaranya ini menyebut pemberian gerasi terhadap Corby ini telah menolong kami. Ini menunjukkan namanya fleksibilitas hukum di Indonesia yang dapat ditafsirkan secara sekilas. Hukum Indonesia mungkin dalam pikiran mereka bisa ditawar-tawar. Fleksibilitas sistem Indonesia, sistem hukum di Indonesia. Nah, berkaitan dengan gerasi Corby lagi, saya akan lihat secara kronologi bahwa benar seperti sering diungkapkan juga oleh Wamenkumham, ini prosesnya tidak terjadi tahun 2012 ini, tapi terjadi 2 tahun sebelumnya, 2010. Mari sekarang kita cermati apa yang terjadi tahun 2010 itu. Caranya mudah. Mari kita lihat siaran media, pernyataan sikap bersama yang dikeluarkan oleh pihak Kedutaan Besar Australia. Data publik resmi silahkan diakses kalau belum dihapus ya. Pertama, tanggal 3 November 2010, saat Perdana Menteri Australia datang dan bertemu dengan Presiden Yudhoyono, ini kita ada salah satu poin penting di pernyataan sikap pernyataan dari Kedubes Australia. Kalimatnya seperti ini. Perdana Menteri mengangkat kasus Sepel Corby dengan Presiden RI. Jadi PM Julia yang mengangkat terlebih dahulu. Spasi dalam mana Presiden Yudhoyono mengusulkan pengembangan persetujuan pertukaran narapidana bilateral yang dapat diterapkan dalam kasus-kasus seperti Corby. Yang berinisiatif siapa, yang mengangkat siapa, disebut spesifik kasusnya adalah Corby. 3 November 2010. Sebulan kemudian, rilis di Kedutaan Besar Australia juga bahwa Australia memberikan dana hibah untuk kedoknya nih ya, reformasi hukum dan peradilan sebesar 50 juta dolar Australia. Siaran pers 9 Desember 2010. Siaran pers terakhir 9 Mei 2012. Australia mengalokasikan 578 juta dolar Australia atau setara 5 sekian triliun untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia. Dan silahkan cek, Duta Besar Australia mengatakan per Mei 2012 kami adalah pemberi hibah terbesar bagi Indonesia. Jadi yang saya mau katakan adalah, kalau tadi dibilang tanpa komitmen, nah, silahkan ditafsirkan sendiri. Saya bukan ahli hukum atau ahli apa, tapi silahkan ditafsirkan sendiri. Pertanyaannya, apakah hukum Indonesia ini dengan segala macam kronologi tadi dipengaruhi, untuk tidak menyebut diintervensi ya, oleh pemerintah Australia melalui instrumen hibah? Saya kira Mahkamah Agung semua ada di sini bisa membuka kepada publik bahwa ayo kita lihat investasi goodwill yang mana, tanpa komitmen yang mana, kepentingan bangsa yang mana, dan sebagainya. Saya kira cukup sekian Pak Karni, mungkin Baik, bisa jadi bahan Amir diskusi. jawab. Halo.
Iya, Sir. Jadi apa yang dicetuskan saudara tadi, siapa nih? Agustinus Agus. Edi Rupanya menyebut angka uang, besar sekali ya. Saya beruntung sekali kalau saya bisa mendapatkan dana seperti itu. Memang saya butuh saat ini. Tetapi kalau boleh saya katakan, informasi yang Anda sampaikan di dalam forum ini itu tidak benar. Nah, sekarang silahkan Anda yang buktikan itu. Karena kalau ada seperti itu yang terjadi tidak mungkin tanpa sepengetahuan saya. Ya. Itu kan data koran ya, statement koran. Ingat. Ya. Dan saya kira teman-teman dari Komisi 3 akan segera mencincang saya itu kalau memang terjadi seperti itu dan tidak mereka ketahui. Pak Amir, Ya. tadi Bung Agustinus tidak mengatakan itu diterima oleh Departemen Hukum dan HAM. Ya, tetapi banyak lembaga di pemerintahan kita. Ya, tetapi kan berbicara mengenai kepenjaraan dan sebagainya. Siapa lagi yang paling bertanggung jawab selain daripada kami? Ada banyak lembaga kan yang membantu presiden, ada yang apa macam-macam lah di Indonesia. Tidak mungkin dana sebesar itu ya beredar di lingkungan saya tanpa sepengetahuan saya sebagai menteri. Tidak mungkin. Itu tahun berapa? Ini siaran pers resmi. Saya pikir perlu diklarifikasi ya bahwa saya tidak mengutip data koran, tapi saya mengutip dari website resmi Kedutaan Besar Australia. Siaran pers ini dikeluarkan 3 November 2010. 3 November 2010. Pak Amir belum menteri. 3 November 2010 dengan judul Kunjungan Resmi Memperkuat Hubungan Australia-Indonesia. Lantas siaran pers 9 Desember 2010. Yang berikutnya adalah siaran pers tanggal 9 Mei 2012. 9 Mei 2012. Siaran media 9 Mei 2012 dengan judul Australia mengalokasikan 578 juta dolar Australia untuk mendukung tujuan pembangunan Indonesia. Jadi itu klarifikasi saya bahwa ini data dari siaran pers media. Saya kira kalau dengan uang kemudian dianggap bisa membeli ya kebijakan ya pemerintah Indonesia, saya kira itu terlalu naif dan terlalu mengada-ngada ya. Tidak mungkin saya kira. Beliau-beliau dari Komisi 3 saya kira tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Baik.